Saya izin Oh menjelaskan, ya, Pak. ya, Amalia Najla ya. Gimana kamu mau menjelaskan nomor berapa? Kalau yang nomor 3 boleh nggak, Pak? Boleh ya. Silakan nomor 3 ya. Ayo silakan. Gimana kamu mau share screen atau mau gimana? Silakan. Terserahlah. Ya, saya share screen saja ya, Pak. Ayo silakan. Oke, bagus. Ya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Jadi di sini saya mau menjelaskan yang nomor 3. Di situ kita permisalkan A adalah kejadian Amir yang masih hidup dalam 20 tahun lagi. Nah, karena yang B itu kejadian Badu masih hidup 20 tahun lagi. Nah, karena di antara kejadian A dan B itu adalah kejadian yang tidak saling mempengaruhi, maka kita cari C-nya. Cara mencari C-nya dengan cara satu dikurangin dari A tersebut atau B tersebut. Nah, yang kita dapatkan dari yang A adalah satu dikurangi 0,7 karena A-nya itu 0,7 jadinya hasilnya 0,3 dan yang B itu satu dikurangi 0,9 hasilnya 0,1. Maka kita carinya dengan cara dikalikan yaitu 0,3 dikali 0,1 maka hasilnya 0,03. Iya. Oke, baik. Adakah yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi ini yang disampaikan Amalia? Tidak ada ya. Benar ya? Oke, benar Amalia, makasih. Ayo. Jadi itu adalah kejadian saling bebas ya. Kalau yang ditanyakan misalnya dua-duanya masih hidup, kalau yang ditanyakan dua-duanya masih hidup, tentu saja tidak usah dicari komplemennya, ya kan? Tidak usah dikurang apa, nggak usah dicari peluang komplemennya, langsung dikalikan. Itu kalau yang ditanyakan dua-duanya masih hidup. Nah, kita kok tahu kalau itu kejadian saling bebas? Kenapa? Kita tahu bahwa itu adalah kejadian saling bebas. Kenapa? Soalnya karena Karena keduanya tidak saling mempengaruhi, Pak. Ya, tidak saling mempengaruhi. Kenapa tidak saling mempengaruhi? karena terjadi dua orang yang berbeda, Pak. Iya, ya benar. Jadi memang kematian satu orang tidak akan mengaruhi hidup matinya yang satunya lagi, ya kan? Jelas itu ya. Kecuali misalnya dia selalu bersama, selalu bergandeng tangan, nah itu mungkin berbeda ya. Jadi ini secara umum adalah memang kejadian saling bebas. Kebetulan karena yang ditanyakan adalah komplemennya, ya berarti harus dicari komplemennya karena peluang peluang itu nilainya satu. Jadi kalau hidupnya itu 0,9, nah yang tidak hidupnya atau matinya berarti ya satu dikurangi 0,9. Baik, makasih Amalia. Terus berikutnya soal yang lain. Berikutnya Saya ingin menjelaskan nomor ya, 2. Putri Rosiatul, silahkan nomor 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 2 2, ya. Pak. Ayo silahkan. Izin share screen ya, Pak. Ayo silahkan. Ya sudah kelihatan tuh.
Oh Putri, itu mic kamu belum dinyalain kayaknya. Jadi suara nggak terdengar. Coba diulang lagi ya. Kamu nyalain lagi, unmute, terus dijelaskan Oh iya lagi. Pak, maaf Ya, Pak. ayo, silakan. Apakah sudah ada Pak? Sudah, oke, udah suara udah jelas. Baik. Nah, ayo gambar juga udah, ya silakan. Ya. Baik Pak. Jadi di soal ini saya diumpamakan sebagai peluang unit kendaraan pemadam yang diperlukan. Nah, diketahui di soal itu peluang unit kendaraan pemadam yang diperlukan itu 0,98. Nah, untuk B diumpamain sebagai peluang unit kendaraan ambulan yang diperlukan, yaitu diketahuinya 0,92. Jadi dimasukin ke dalam rumus A sebagai irisan dari B sama dengan P dikali PA dikali PB. Jadi tinggal dimasukin aja 0,9 dikali 0,92. Jadi hasilnya 0,9016. Jadi peluang kedua kendaraan yang beroperasi itu 0,9016. Gitu, Pak. Ya. Ada yang mau menanggapi pekerjaan Putri ini? Atau ingin bertanya? Jadi maksudnya begini, walaupun temannya udah menjelaskan, walaupun udah dibahas, tapi bisa saja kita masih kurang paham. Itu boleh bertanya. Jadi kadang-kala sesuatu yang membuat kita tidak paham itu hanya kecil sekali, hanya apalah gitu. Tanpa penjelasan mungkin kita tetap akan nggak ngerti. Ada yang mau bertanya atau mau berbeda pendapat? Jawabannya sama Pak dengan jawaban yang punya saya. Oh sama ya, kayak Anissa ya, Anissa sama. Oke, ada lagi yang lainnya? Sama ya, oke. Baik, jadi pekerjaan ini benar ya. Jadi itu adalah kejadian apa? Saling apa? Saling lepas, Pak. Hah? Saling bebas, Ya, Pak. saling bebas. Kejadian saling bebas ya. Kita tahu, kita belajar 2 minggu yang lalu ya. Kejadian saling bebas itu adalah kejadian yang tidak saling mempengaruhi. Pada kejadian saling bebas itu berlaku rumus yaitu PA irisan B. PA irisan B itu artinya apa? Peluang A-nya terjadi, B-nya juga terjadi. PA irisan B itu sama dengan PA kali PB. Kok tahu kalau ini kejadian saling bebas? Nah, ada nggak yang tahu? Kenapa ini kejadian saling bebas? Karena mau ambulan yang siap atau pemadam kebakaran yang siap itu tidak saling mempengaruhi, Pak. Ya, tidak saling mempengaruhi. Kenapa tidak saling mempengaruhi? Kamu tahu kenapa dia tidak saling mempengaruhi? Karena itu dua kendaraan yang berbeda, Pak. Ya, nah gitu ya. Karena ini adalah kendaraan yang berbeda. Yang satu pemadam kebakaran, yang satu ambulan. Kita maklumlah bahwa kesiapan ambulan tidak dipengaruhi oleh kesiapan pemadam kebakaran. Ya, ngerti ya? Berbeda dengan misalnya kesiapan pemadam kebakaran sama kesiapan selangnya, misalnya selang untuk nyemprot itu, itu bisa saling dipengaruhi. Misalnya selang mah siap, tapi mobilnya nggak bisa datang ke situ atau ke tempat kebakaran. Nah itu bisa bukan kejadian saling bebas. Kalau ini secara umum yang satu adalah mobil dinas kebakaran, yang satu ambulan. Jelaslah bahwa kedua kejadian itu tidak saling mempengaruhi atau saling bebas. Nah, pada kejadian saling bebas itu berlaku rumus peluang A irisan B. Yang tadi udah dijelaskan, benar ya. Oke, berikutnya. Nomor berapa? Siapa? Tiara? Iya, Pak. Ya, oke. Tiara mau mengerjakan nomor berapa ya? Saya mau nomor yang 5, Pak. Nomor 5? Ya. Ya, oke. Silahkan Tiara. Yang lain perhatikan ya.
Saya izin share screen ya, Pak. Ayo silakan. Bapak saya pakai whiteboard gini ya, Pak. Ayo silakan. Nah, jadi di soal 5 itu ditanyakan terdapat 50 lembar undian 1 sampai 50 yang terdapat di antaranya itu adalah 3 hadiah. Nah, apabila seorang panitia mengambil lembar undian 2 kali berturut-turut, berapa peluang panitia tersebut akan mendapatkan lembar undian yang keduanya berisi hadiah. Nah, artinya kita harus tahu dulu nih di soal ini yang dicarinya itu apa. Nah, di sini yang pertama dia ngomongnya perlu dua hadiah di 2 kali pengambilan itu berturut-turut. Jadi dia itu setelah diambil tidak dikembalikan lagi gitu. Nah, dilihat dari kejadian tersebut, artinya kejadian ini tuh adalah salah satu contoh dari kejadian bersyarat. Kenapa? Karena untuk pengambilan yang kedua itu harus ada pengambilan pertama gitu. Nah, jadi kita lihat di sini yang pertama itu dia waktu pertama kali ngambil itu masih ada 3 hadiah di antara 50 undian. Nah, untuk yang kedua, tadi kan pertama misalkan udah diambil 1 nih si hadiahnya. Artinya di kedua ini tersisa hanya 2. Jadi karena dia udah ada keambil 1, jadi nyisinya 2 di antara 49 undian yang tersisa gitu. Nah, nanti si A sama si B ini karena dia kejadian bersyarat, nanti dia peluangnya dikali. Jadi A dikali B sama dengan 3 per 50 dikali 2 per 49. Ini bisa dicoret 25, jadinya 3 per 1225. Jadi ini adalah peluang yang bisa didapatkan ketika kejadiannya itu adalah 2 hadiah yang diambil berturut-turut. Sekian, Pak. Ya. Oke, ada yang mau komentar atas penyampaian Tiara atau mau bertanya? Jadi yang belum paham boleh bertanya. Jadi kadang-kadang kan kita melihat berbeda-beda lah. Jadi ada anak yang terus ngerti, ada yang dijelaskan juga masih belum, boleh bertanya. Karena nanti saya sampaikan lagi, kadang-kadang kita tidak mengerti itu hanya karena sesuatu hal yang sepele gitu. Jadi tanya saja kalau yang belum mengerti. Bapak saya ingin bertanya. Oh ya, Amalia, silahkan. Tiara, perhatikan tuh pertanyaannya. Silahkan, Ya, Amalia. Pak. Kan yang P A terus dikali PB, berarti karena B-nya itu bersyarat, berarti pakai garis yang tengah lurus itu ya, Pak? Oh ya, itu mengenai lambang. Ya, itu bisa ditulis apa? PB garis tegak A. Itu maksudnya begini. Peluang munculnya B. Nah, dengan syarat A, artinya A itu udah terjadi, terambil hadiah. Ya boleh itu menggunakan itu. Ya. Iya, Pak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ayo, enggak. Jadi kalau misalnya Tiara menulis PA kali PB, tapi PB yang dimaksudkan Tiara kan ditulis di situ bahwa keduanya terambil hadiah. Ya, tentu saja ini maksudnya adalah dengan syarat yang pertama juga sudah terambil hadiah, maka di situ 2 ya. Jadi kalau lambang itu bisa berbeda-beda. Jadi Tiara benar misalnya mau ditulis PB tapi menyatakan PB itu adalah terambilnya kedua, tetap hadiah dengan syarat yang pertama sudah terambil hadiah, maka di situ berkurang dari 3 ke 2 ya. Nah, memang yang kita pelajari yang seperti itu yaitu P terambil B dengan syarat A sudah terjadi ya, sehingga waktu itu kita belajar bahwa gimana nanti kalau yang ditanyakan P B tegak lurus garis tegak A, rumusnya waktu itu apa? P A irisan B dibagi PA. Kalau PA tegak lurus garis tegak A, PA tegak garis tegak B, rumusnya adalah PA irisan B dibagi apa?
dibagi PB ya. Kalian lihat lagi lah. Oke, makasih Tiara, jadi benar itu. Oke. Terima kasih kembali, Pak. Ya, ya. Oh ya, berkaitan dengan soal yang Tiara ini juga bisa dikerjakan menggunakan permutasi atau kombinasi itu. Ada yang masih ingat? Jadi ada nggak? Jadi itu kan begini, masalahnya itu nomor 5 ya. Terdapat 50 lembar undian dengan nomor 1 sampai 50. Terdapat 3 nomor yang berisi hadiah. Apabila seorang panitia mengambil lembar undian 2 kali berturut-turut, berapa peluang panitia tersebut akan mendapatkan lembar undian yang keduanya berisi hadiah. Jadi kalian bisa mengerjakan melihat ini dengan menggunakan permutasi kombinasi. Nah, yang tadi yang disampaikan Tiara benar itu melihat sebagai kejadian bersyarat ya, yang kita pelajari minggu yang lalu. Gimana kalau dilihat dari sebagai permutasi kombinasi ya, ada yang mau menyampaikan? Bisa menyampaikan, Pak. Oh ya, Tiara juga. Ya silakan Tiara. Ya. Kalau pakai yang permutasi kombinasi itu caranya 3C per 2 dibagi 50 per 5 dibagi 50 C2. Iya, benar. Jadi caranya yaitu 3C2 dibagi 50C2 atau K. Jadi lambang juga berbeda-beda ya. Bisa 3K2 atau 50K2. Yaitu apa? Cara memilih 2 dari 3. Ya, kenapa memilih dari 2 dari 3? Karena yang ada hadiahnya ada 3. Berarti nanti kita pilih 2 dari 3. Oh, berarti 3K2. Kenapa K bukan P? Karena misalnya kartu 1 dan 2, dengan 2 dan 1 itu sama saja. Berarti bukan tidak memperhatikan urutan ya, sehingga namanya kombinasi ya. Pembaginya juga sama, ada 50 kartu dikombinasikan 2-2. Oh, berarti 50K2. Nah, nanti kalau kalian hitung 3K2 dibagi 50K2 itu hasilnya akan sama seperti kalau kita lihat sebagai kejadian bersyarat yang disampaikan Tiara tadi. Oke, makasih Tiara. Berikutnya soal yang lain. Saya izin ingin menjelaskan nomor 9, Pak. Nomor berapa? Anissa, ayo silahkan. Nomor 9, Pak. Ya, ayo silahkan. Anissa mau share screen? Oh ya, oke, bagus. Saya silahkan. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, ayo silahkan. Tinggal tampilannya, ayo silahkan. Oke, di sini saya bacakan dulu soalnya. Pada suatu penelitian untuk mengetahui pengaruh merokok terhadap kesehatan paru-paru telah diwawancarai sebanyak 120 orang. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa 20 orang tidak menghisap rokok. Artinya yang merokok di sini totalnya ada 100 orang. Dan dari yang menghisap rokok diketahui 75% mengidap penyakit paru-paru. Jadi 75% dari 100 orang itu kan 75 orang. Jadi 75 orang itu mengidap paru-paru. Dan bagi yang tidak merokok diketahui bahwa mengidap paru-paru juga sebanyak 25%. Nah, yang ditanyain adalah berapa peluang dari yang A diperoleh orang yang tidak merokok tetapi mengidap paru-paru, yang B diperoleh orang yang tidak merokok tetapi yang B diperoleh orang yang merokok atau yang mengidap paru-paru, dan yang C diperoleh orang yang tidak mengidap paru-paru dari orang yang tidak merokok. Nah, di sini saya buat ke diagram Venn untuk kesimpulan dari yang diketahui bahwa jumlah dari seluruh orang yang dijadikan penelitian itu kan ada 120 orang.
Lalu di sini ada lingkaran yang di atasnya ada huruf R, tandanya itu orang yang merokok, dan lingkaran yang atasnya diberi tanda P, artinya orang yang mengidap paru-paru. Nah, di sini orang yang merokok itu ada 100 orang. 75 orang dari 100 orang tersebut mengidap paru-paru, dan 25 orang dari 100 orang tersebut tidak mengidap paru-paru. Nah, di sini ada 15 orang, artinya 15 orang itu tidak merokok dan tidak mengidap paru-paru. Dan di sini ada 5 orang, artinya ia mengidap paru-paru namun ia tidak merokok. Untuk soal yang pertama, berapa peluang yang diperoleh orang yang tidak merokok tetapi mengidap paru-paru? Tidak merokok tetapi mengidap paru-paru. Itu berarti yang ini, yang 5. Jadi peluangnya itu 5 per jumlah seluruhnya. Jadi 5 per 120 atau 1 per 24. Untuk yang kedua, yang B, berapa peluang yang diperoleh jika berapa peluang yang diperoleh orang yang merokok atau orang yang mengidap paru-paru. Di sini ada kata hubung atau, artinya kalau ada kata hubung atau itu nanti peluangnya itu dijumlah. Yang dijumlah itu peluang yang mana? Peluang orang yang merokok atau orang yang mengidap paru-paru. Di sini orang yang merokok ada 25 orang. Jadi peluangnya itu 25 orang per 120 ditambah orang yang mengidap paru-paru. Di sini orang yang mengidap paru-paru ada 75 sama ada 5 orang. Jadi dijumlahin totalnya 80. Jadi peluangnya 80 per 120. Nah, dijumlahin jadi totalnya 105 per 120. Untuk yang C, berapa peluang diperoleh orang yang tidak mengidap paru-paru dari orang yang tidak merokok? Tadi kan orang yang tidak merokok jumlahnya ada 20 orang. Terus ditanya yang tidak mengidap paru-paru. Nah, yang tidak mengidap paru-paru itu ada 15 orang. Jadi peluangnya 15 per jumlah seluruhnya, 120. Atau bisa diperkecil menjadi 1 per 8. Ya, ini penjelasan Nisa. Ada yang berbeda pendapat atau yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, coba tampilkan aja begitu ya, ini saya biar teman-temannya perhatikan dulu, nanti bisa ditanyakan. Nah, saya kasih waktu 5 menit ya. Ya, silakan. Ini memang agak rumit soalnya, biar temannya memperhatikan dulu, nanti bisa bertanya. Silakan diperhatikan yang lainnya.
Oke, baik. Ada yang mau bertanya? Saya pribadi belum ada pertanyaan Pak untuk soal ini. Oh ya, tidak ada. Oke. Artinya paham ya, kalau tidak ada ya, artinya oh benar ini. Ya, misalnya nomor B kenapa kok itu ditambahkan gitu, ada yang mungkin ragu atau ingin tahu atau memang belum paham, boleh bertanya. Untuk saya insya Allah sudah paham, Pak. Oh ya. Ya, baik. Jadi untuk soal ini benar ya, itu karena langsung dilihat langsung dari diagram Venn juga sudah jelas ya. Oke, makasih Anissa. Makasih sudah pada paham. Oke, dan benar itu. Nah, berikutnya Sama-sama, soal terima yang kasih lain. kembali Pak. Ayo silakan. Anissa ya, nomor 9 sudah. Terus berikutnya satu anak lagi. Saya mau nomor 1, Pak. Oh ya, Rahila ya, Rahila Putra, ya silakan. Gimana, mau share screen? Iya, Pak. Ayo silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Oke, makasih ya. Silakan lanjutkan. Jadi di sini itu pertanyaannya tentukan 3 kejadian majemuk yang mungkin terjadi. Di sini saya beri penjelasan terlebih dahulu. Kejadian majemuk merupakan gabungan dari 2 atau lebih kejadian lainnya. Kemudian diketahui dari soal ada kejadian A itu merupakan kejadian bahwa mereka akan menghadapi cuaca buruk. Kemudian B merupakan kejadian bahwa mereka akan menghadapi masalah dengan lembaga pemerintahan setempat. Dan yang C itu kejadian bahwa mereka akan menghadapi kesulitan dengan alat-alat fotografi mereka. Jadi 3 kejadian majemuk yang mungkin terjadi adalah A irisan B, yang berarti mereka akan menghadapi cuaca buruk dan masalah dengan lembaga pemerintahan setempat. Kemudian yang kedua ada A irisan C, yang berarti mereka akan menghadapi cuaca buruk dan kesulitan dengan alat fotografi. Dan kejadian yang terakhir itu adalah kejadian B irisan C, di mana mereka akan menghadapi masalah dengan lembaga pemerintahan setempat dan kesulitan dengan alat fotografi. Ya, sudah ya. Gimana? Ada yang mau menyampaikan tanggapan? Ada yang mau membuat tanggapan atau mau bertanya juga boleh. Nomor 1 itu tentukan 3 kejadian majemuk yang mungkin terjadi. Nah, Rahila menyampaikan itu ada A irisan B, ada A irisan C, terus ada lagi B irisan C. Ada yang mungkin berbeda jawabannya? Untuk saya sama, Pak. Untuk saya jawabannya sama, Pak. Oh ya, Adisti sama. Terus Putri gimana kalau Putri? Sama? Sama, Pak. Oh, sama ya, oke. Yang lainnya ada yang berbeda? Sama Pak. Oh ya, sama, oke. Nah, pada prinsipnya begini, kejadian majemuk itu adalah gabungan dari 2 atau lebih kejadian yang sudah diketahui. Jadi kejadiannya, yang namanya gabungan itu yang dimaksudkan sebagai kejadian majemuk, itu tidak harus berupa irisan. Jadi bisa saja nanti berupa gabungan atau union lah. A gabungan B boleh, berarti A atau B, bisa A terjadi, B terjadi, atau dua-duanya terjadi. Sehingga nanti kita bisa kalau menentukan peluangnya, kalau misalnya itu saling lepas, misalnya A gabungan B, ya berarti PA ditambah PB gitu. Begitu juga bisa gabungan dari 3 kejadian. Misalnya apa? A irisan B, A irisan B, irisan C. Yang berarti apa itu? Oh, berarti A terjadi, B terjadi, C terjadi. Artinya memang akan menghadapi cuaca buruk, terus menghadapi di lembaga pemerintahan, begitu juga nanti menghadapi alat-alat yang kurang sesuai atau misalnya tidak berjalan sesuai
yang seharusnya. Jadi misalnya alat pada rusak dan seterusnya. Itu seperti itu. Jadi jawabannya adalah tidak hanya 3 ini ya, artinya bisa kemungkinan yang lain. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya cukuplah Raila, boleh di stop sharingnya. Oke. Makasih anak-anakku. Makasih atas perhatiannya. Oh ya, saya mau bertanya, bolehkah ini video yang barusan saya share di YouTube? Biar sebagai apa? Sebagai contoh teman-temannya yang mungkin tidak hadir gitu. Termasuk kelas yang lain nggak apa-apa. Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh, oke, makasih banyak. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak salah, mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.